Puji nama Tuhan. Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Yesus. Kita berjumpa lagi dalam pemberitaan firman Tuhan. Di hari ini saya rindu kita untuk membaca sebuah firman. Saya yakin firman Tuhan ini akan memberkati kita. Kita lihat di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19. Firman-Nya, janganlah padamkan roh. Ini firman Tuhan luar biasa, pesan yang luar biasa yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Bapak dan Ibu, hari-hari ini kita boleh melihat bahwa yang kondisi yang terjadi di Indonesia ini, khususnya di kota Jakarta, kita melihat banyak orang Kristen khususnya hari-hari ini masih belum beribadah. Ada sebagian mungkin beribadah secara online dan mereka hanya bisa online karena gembala atau gereja tutup untuk ibadah tatap muka. Dan Bapak dan Ibu, Anda bisa membayangkan bahwa dari bulan Maret sampai hari ini di bulan Oktober, ibadah tatap muka ditiadakan dan jemaat disuruh untuk ibadah online. Dan mungkin saya bilang dari selama 1 bulan mereka melakukan ibadah online itu, mungkin mereka masih bersemangat. Tetapi bagaimana bila pertemuan ibadah itu ditiadakan dan kita harus ibadah online selama kurang lebih 7 bulan atau lebih? Saya bisa memastikan bahwa dari setiap orang yang saya tanya, mereka pasti bilang bahwa kerohanian mereka kering dan mereka tidak bisa menyembah. Mereka tidak bisa merasakan suasana hadirat Tuhan yang memenuhi mereka. Bapak dan Ibu, memang kondisi yang terjadi saat ini menyebabkan beberapa orang hamba Tuhan mereka tidak berani untuk membuka ibadah tatap muka. Salah satu yang mereka takutkan adalah takut tertular dengan virus corona di antara jemaat ataupun terhadap diri mereka. Bapak dan Ibu, saya tahu memang pemerintah dari bulan Juni mengizinkan untuk kita orang Kristen ibadah, tetapi banyak ketakutan dan aturan, bahkan alasan menjaga diri, membuat orang meniadakan ibadah tatap muka. Yang kasihan adalah ada jemaat yang mereka memang butuh untuk ibadah tatap muka, tapi mereka tidak bisa mendapatkannya. Maka daripada itu saya mau bilang, Bapak dan Ibu, kalau kita lama dengan kondisi seperti ini, saya bisa memastikan kondisi rohani kita pasti akan mati. Dan kita tidak akan bisa lebih lagi untuk Tuhan. Itu adalah siasat dari iblis untuk membuat kita lemah. Bapak dan Ibu, saya mau kasih tahu begini Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu tahu firman Tuhan berkata, jangan padamkan roh, jangan mengekang roh, jangan membuat Roh Kudus itu terbatasi di dalam hidup kita, sehingga kita tidak bisa bergerak lebih untuk Tuhan. Kalau hari-hari ini Anda rindu untuk mengalami lebih lagi, Anda bisa mencari sesuatu lebih untuk rohanimu. Jangan biarkan rohmu padam, Bapak dan Ibu. Jangan biarkan rohmu padam. Kalau gereja di tempat di mana Anda ibadah meniadakan ibadah tatap muka, saya bilang, mungkin kalau ada gereja yang lain buka, Anda bisa hadir, Anda bisa juga mengalami hadirat Tuhan. Tidak masalah kalau ibadah itu mungkin orang tersebut memakai masker, face shield dan sebagainya. Tidak masalah kalau tempat duduknya berjarak dan sebagainya. Yang saya pentingkan adalah mereka mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Karena saya tahu pemerintah memang tidak pernah memberikan larangan untuk kita orang Kristen beribadah. Dan yang perlu kita perhatikan adalah begini. Kalau kita punya rohani down, iman kita lemah, maka
ini bisa berefek, berakibat dengan kehidupan jasmani kita. Ya, saya bisa katakan begitu karena kalau iman seseorang lemah, bagaimana dia bisa semangat untuk dia bekerja? Bagaimana dia bisa mau punya visi yang baru? Bagaimana dia mau punya sesuatu harapan ke depan tentang pekerjaan, usaha, bisnis dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, jangan biarkan siasat iblis ini membuat Anda lemah imannya. Jangan membuat iblis ini mencuri segala sesuatu dari hidup Anda. Iblis mau mencuri iman Anda, kepercayaan Anda, bahkan dia mau menghancurkan semua impian Anda tentang kehidupan bahagia. Bapak dan Ibu, kembali kepada Alkitab. Jangan padamkan roh. Biarkan roh Anda terus bergelora. Biarkan roh Anda terus menyala-nyala. Biarkan Anda terus giat untuk mencari Tuhan. Di hari Minggu, jangan lupa untuk pergi beribadah. Jangan mempedulikan setiap kata-kata negatif yang dilontarkan oleh orang bahwa ada virus corona dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu, kita juga tidak tahu semua berita-berita yang ada yang asli, ada yang hoak. Dan oleh sebab itu saya bilang, jangan biarkan diri Anda terganggu, terintimidasi apalagi dengan berita-berita kematian yang mungkin juga belum tentu jelas kebenarannya. Saya mau bilang begini karena saya rindu mendorong Bapak dan Ibu untuk rajin ibadah, untuk cari Tuhan. Jangan pedulikan segalanya. Tuhan dan imanmu, itu yang penting. Saya ulangi sekali lagi. Tuhan dan imanmu, itu yang terpenting. Supaya Anda bisa bekerja, supaya Anda bisa berusaha, supaya Anda bisa punya penghasilan di dalam kehidupan Anda, keluarga Anda. Karena toh keluarga Anda juga butuh makan. Dan kehidupan Anda tidak bisa begitu-begitu saja. Anda butuh iman. Anda butuh roh Tuhan yang terus menyala-nyala dalam hidup Anda. Jangan biarkan semua itu terkacau oleh sebuah berita-berita apapun yang membuat Anda down. Bapak dan Ibu, sekali lagi, tetap percaya sama Tuhan. Rajin untuk mencari Tuhan. Selalu haus akan Tuhan. Di masa-masa ini, kalau Anda ada di rumah, Anda tidak bisa kemana-mana, tetap Anda harus cari Tuhan. Jangan biarkan kebosanan menguasai Anda. Jangan biarkan Tuhan itu jauh dari hidup Anda. Justru di masa-masa ini, Anda harus banyak berdoa. Anda harus rajin membaca Alkitab. Kalau hari Minggu itu tiba, jangan pedulikan kata orang dan sebagainya. Pergi cari Tuhan. Pergi ke gereja di mana Anda ibadah apapun, bangkitkan roh Anda lagi sehingga Anda bersemangat. Saya percaya ketika roh Anda kuat, semua itu akan datang. Berkat segala apapun yang Tuhan janjikan, semua itu akan datang. Tetapi sebaliknya, ketika iman Anda sedang down, kehidupan rohani Anda sedang mati, saya percaya semua akan berantakan. Tetap percaya sama Tuhan. Tetap kuat di dalam Tuhan. Bangkitkan roh Anda. Dan teruslah mencari Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.